Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Kerinduan Tuhan Yesus bagi orang percaya adalah semua orang percaya menjadi murid-muridnya yang sejati. Sehingga dapat dipakai menjadi saksinya yang efektif. Haleluya saudara. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saat ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar 5 ciri murid Tuhan Yesus yang sejati. Yang pertama, ciri yang pertama adalah menjadikan Tuhan Yesus yang utama atau nomor 1 dalam seluruh hidupnya saudara. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27 firman Tuhan berkata, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, dan sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya atau ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan untuk menjadi murid Kristus segala sesuatu harus dilepaskan, saudara. Dalam arti sudah menjadi nomor 2 dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus adalah nomor 1 di atas segala-galanya, saudara. Ada kata membenci, maksudnya bukan membenci secara harafiah, tapi saudara maksudnya mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan ciri yang kedua dari murid Yesus adalah hidup tetap dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32 firman Tuhan berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, Bapak Ibu, setiap murid Yesus, saudara, akan setia belajar firman Tuhan melalui saat teduh, pemahaman Alkitab, sekolah minggu, pemuritan, saudara, sehingga mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Inilah ciri yang kedua, saudara. Dan ciri yang ketiga, ciri murid Tuhan Yesus yang ketiga harus saling mengasihi. Saling mengasihi untuk menyatakan kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Murid-muridku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu saling mengasihi. Saat kita saling mengasihi, maka kasih Kristus akan nyata kepada semua orang. Dan mereka, saudara, akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus jikalau kita saling mengasihi. Itulah ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat adalah harus berbuah banyak, yaitu buah roh dan buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dalam Yohanes 15 saudara ayat 5 sampai 8 firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus yang sejati pasti hidupnya akan menghasilkan buah, saudara. Buah roh, buah jiwa-jiwa yang diselamatkan, saudara. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, ciri yang kelima adalah menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 14 dan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi saudara, ciri murid Kristus yang 5 adalah menjadi garam dan terang. Sehingga saudara, orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, saudara, dan memuliakan Bapa kita di sorga. Jadi inilah 5 ciri murid Tuhan Yesus yang sejati yang harus ada, saudara, dalam hidup kita. Mari kita menjadi muridnya yang sejati, saudara. Yang pertama, murid Tuhan yang sejati adalah menjadikan Tuhan Yesus nomor 1, saudara, yang utama dalam seluruh hidupnya. Yang kedua, hidup tetap dalam firman Tuhan, dalam firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, harus saling mengasihi dan untuk menyatakan kasih Kristus. Ciri yang keempat adalah harus berbuah banyak, yaitu buah roh dan juga buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan yang kelima, saudara, ciri murid Kristus yang sejati yang kelima adalah menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hidup kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Kita masing-masing punya salib yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang sejati dan menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sejati, supaya kami, Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.